Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sword of Jiang Ye season kedua yang rilis pada tahun 2020 untuk bagian yang pertama. Dan untuk yang belum nonton film season pertamanya, linknya ada di deskripsi. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, diperlihatkannya Sang-Sang yang dianggap telah mati. Ternyata ia terluka parah dengan kondisi membeku. Akibat sebelumnya, ia memberikan seluruh kekuatannya kepada Ningki, yang saat ini ia berada di kediaman guru besar dan sedang diobati. Namun guru besar hanya bisa menyembuhkannya untuk sementara waktu saja, dikarenakan di dalam tubuh Sang-Sang terdapat aura dingin yang nantinya akan muncul kembali, yang membuat tubuhnya seketika akan membeku. Sehingga guru besar memerintahkan Ningki untuk membawa Sang-Sang ke hadapan Master Kisan yang merupakan teman guru besar yang saat ini keberadaannya di Gunung Wa, yang kemungkinan bisa menghilangkan seluruh aura dingin yang saat ini berada di dalam tubuh Sang-Sang. Keesokan paginya, Ningki pun menemui semua kakak seperguruannya untuk meminta izin pamit kepada mereka, dikarenakan Ningki akan membawa Sang-Sang ke Gunung Wa untuk menyembuhkan penyakit yang diderita Sang-Sang saat ini. Dan pada akhirnya Ningki bersama Sang-Sang pun meninggalkan kerajaan Tang dengan menaiki kereta kudanya. Sementara di kuil Siling, Bei Fei yang telah kembali ke sana untuk bertemu dengan wakil ketua kuil Siling. Dan saat ini Bei Fei berniat untuk membunuhnya dikarenakan ia menginginkan posisi jabatan tersebut, sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Namun di dalam pertarungan, Bei Fei bukanlah lawannya, yang membuatnya harus kewalahan untuk menghadapi kekuatan yang dimiliki oleh wakil ketua kuil Siling tersebut. Akan tetapi tiba-tiba Bei Fei mengeluarkan kekuatan yang sangat luar biasa yang selama ini ia simpan, yang membuat wakil ketua kuil Siling itu harus terlempar jauh dan langsung dibunuh oleh Bei Fei. Setelah itu semua prajurit yang ada di sana langsung pergi dikarenakan tuan mereka sudah mati oleh Bei Fei. Dan saat ini mereka yang tidak memiliki tujuan untuk hidup, tiba-tiba mereka bertemu dengan Long King di perjalanannya. Sehingga para prajurit itu meminta Long King untuk menjadi tuannya. Dan Long King yang tidak memiliki anak buah membuatnya menyetujui permintaan tersebut. Bahkan Long King menamai pasukannya yang bernama pasukan penghancur, dikarenakan misinya untuk menghancurkan semua orang yang sebelumnya telah menyakitinya. Dengan misi pertamanya adalah untuk menemukan dan membunuh Ningki. Di malam harinya, Ningki yang bersama Sang-Sang dalam perjalanan menuju Gunung Wa untuk bertemu dengan Master Kisan. Lalu mereka pun beristirahat sejenak dengan membuat api unggun di sana. Terlihat kondisi Sang-Sang yang sehat dikarenakan efek feel yang sebelumnya diberikan oleh guru besar kepadanya hanya untuk sementara waktu, dan mereka pun saling bercerita di sana. Namun seketika mereka merasakan ada sekelompok pasukan yang saat ini sedang mengintai keberadaan mereka, sehingga Ningki bersama Sang-Sang langsung menaiki kereta kudanya dan pergi dari sana. Namun di tengah perjalanan, Ningki menyadari jika mereka masih diikuti oleh pasukan itu. Dengan segera Ningki pun langsung menyerangnya dengan menggunakan anak panahnya, yang ternyata pasukan itu dipimpin oleh Long King. Dan Ningki yang melihatnya langsung terkejut, dikarenakan ia menganggap jika sebelumnya Long King telah mati olehnya. Sehingga Ningki yang menyadari hal tersebut langsung menyerang Long King dengan menggunakan anak panahnya. Namun Long King yang saat ini memiliki kekuatan di atas Ningki membuat anak panah tersebut tidak bisa mengenainya. Setelah itu Long King pun mengeluarkan kekuatan aura hitamnya untuk menyerang Ningki dan Sang-Sang yang saat ini berada di dalam kereta. Namun Ningki langsung menggunakan spiritual simbolnya untuk menahan serangan tersebut, walaupun seketika Sang-Sang harus terkena dari serangan itu yang membuatnya harus pingsan di sana. Kemudian Ningki pun menggunakan kekuatannya kembali untuk menghancurkan aura hitam tersebut dan membuat segel penghalang di sana, yang membuat para pasukan Long King yang menyerangnya seketika terpental. Dan Long King yang menyadari jika saat ini dirinya lebih kuat daripada Ningki. Dengan sombongnya ia pun mengatakan jika pertarungan ini baru saja dimulai dan Ningki sudah tidak bisa lagi pergi dari sana, sehingga pertarungan pun terjadi kembali.
Di tengah pertarungan, para pasukan milik Long King berhasil mengepung dan menyerang Ningki. Sehingga Ningki yang kekuatannya masih di bawah Long King harus mengakui kekuatan lawannya tersebut dan kalah dengan mudahnya. Ningki yang terluka parah tak berdaya membuat Long King berkesempatan untuk membunuhnya di sana. Namun sebelum itu Long King ingin mengambil semua kekuatan yang berada di dalam tubuh Ningki saat ini dengan teknik kekuatan mata abunya yang sebelumnya Long King dapat dari kakek tua kemarin, dan teknik itu bisa mengambil semua kekuatan dari lawannya. Namun di saat Long King mengambil kekuatan Ningki, tiba-tiba Long King terpental jauh dikarenakan dirinya tidak bisa mengambil kekuatan tersebut. Dikarenakan Ningki terdapat kekuatan yang begitu besar, yaitu kekuatan iblis yang saat ini berada di dalam tubuh Ningki. Kemudian ketika mereka akan bertarung kembali, dengan bersamaan guru besar yang menyadari pertarungan mereka langsung melemparkan sumpitnya untuk menyerang Long King. Sementara di kuil Siling, terlihat Bei Fei dan semua pendeta telah berkumpul di sana. Bahkan Cumo telah membuka topengnya, yang saat itu Cumo memerintahkan Bei Fei untuk membunuh Ningki yang telah dianggap oleh mereka sebagai anak Raja Neraka, dan untuk menjaga Sangsang yang merupakan pewaris kuil cahaya nantinya. Dikarenakan saat ini mereka berdua telah berada di luar kerajaan Tang yang sedang dalam perjalanan menuju Gunung Hua. Setelah mendapatkan perintah tersebut, Bei Fei pun kembali ke tempatnya, dan saat ini Bei Fei telah menjabat sebagai wakil ketua dari kuil Siling. Namun salah satu pendeta cahaya di sana memberikan saran kepada Bei Fei untuk tidak langsung membunuh Ningki saat ini, dikarenakan mereka berdua sedang dalam perjalanan menuju Gunung Hua untuk menyembuhkan penyakit yang diderita Sangsang saat ini. Mendengar hal tersebut, Bei Fei yang dari awal memang tidak berniat untuk membunuh Ningki, ia pun menyetujui saran tersebut. Yang pada akhirnya Bei Fei pun berhasil menemukan Ningki dan Sangsang yang saat ini berada di sebuah penginapan. Bei Fei pun menjelaskan kedatangannya dikarenakan ia ingin membantu Sangsang yang merupakan pewaris kuil cahaya dengan memberikan sedikit kekuatannya agar aura dingin yang berada di dalam tubuh Sangsang hilang untuk sementara waktu. Kemudian Bei Fei pun dengan segera memberikan sedikit kekuatannya kepada Sangsang hingga menjelang pagi pun datang. Sehingga Sangsang pun telah sadar kembali dan sangat berterima kasih kepada Bei Fei yang telah membantunya saat ini. Setelah itu Bei Fei pun keluar dari tempat tersebut untuk menemui Ningki di luar sana dengan mengatakan kepada Ningki jika tujuan selanjutnya datang ke sana adalah untuk membunuh Ningki yang diperintahkan langsung oleh pemimpin kuil Siling kepadanya. Namun dikarenakan Bei Fei sudah mengenal Ningki sebelumnya, sehingga ia hanya menemui Ningki saja dan tidak berniat untuk membunuhnya. Sedangkan di kuil Siling, dikarenakan sebentar lagi akan diadakannya sebuah festival kerajaan yang kemungkinan besar Ningki akan berada di sana, Cumo pun memerintahkan pasukannya untuk menemui tetua sukumu yang bernama Baozi, dengan memberitahukannya agar Baozi membawa lonceng Yulan ke acara festival tersebut. Dikarenakan dengan lonceng itu, mereka nantinya akan mengetahui jika Ningki merupakan anak Raja Neraka atau bukan. Kemudian terlihat tetua sukumu yang bernama Baozi sedang membawa lonceng tersebut dan akan membawanya ke Gunung Hua tempat tujuan Ningki saat ini yang akan bertemu dengan Master Kisan, sehingga ia pun penasaran jika Ningki itu merupakan anak Raja Neraka atau bukan. Sementara saat ini Ningki yang bersama Sangsang telah berhasil sampai di wilayah Gunung Hua. Di sana ia tak sengaja bertemu dengan Sui yang merupakan seorang wanita yang ia cintai di saat dulu. Dan Sangsang yang melihat kehadiran Sui langsung menutup pintu keretanya. Di sana mereka berdua membahas Ningki yang berhasil membunuh Jenderal Xiaoho sebelumnya, dan Sui merasa senang akan keberhasilan Ningki. Namun ternyata Ningki justru menyesal telah membunuh Xiaoho. Dikarenakan kejadian itu membuat Sangsang menjadi terluka saat ini. Kemudian Sui pun dengan segera mengantarkan mereka, dikarenakan tempat keberadaan Master Kisan hanya Sui yang tahu. Singkatnya, di saat di dalam kereta, Sangsang merasa sedikit menghindar dikarenakan ia menganggap Sui sangatlah cantik. Sementara Sui justru sebaliknya, ia merasa menjadi Sangsang sangatlah beruntung yang selalu bisa berada di samping Ningki kemanapun mereka pergi. Yang pada akhirnya Ningki pun berhasil membawa Sangsang menemui Master Kisan. Dengan segera ia pun memberikan hormat kepadanya.
dengan mengatakan jika Ningki datang ke sana untuk meminta pertolongan dari Master Kisan agar menyembuhkan Sangsang yang saat ini terkena aura dingin yang berada di dalam tubuhnya. Namun Master Kisan yang mendengar hal itu justru menyuruh Sangsang untuk bermain catur dengannya, dan jika Sangsang menang maka Master Kisan akan membantunya, yang membuat Ningki marah kepada Master Kisan mengetahui jawaban tersebut. Akan tetapi hal itu dihentikan langsung oleh Sangsang, dan Sangsang pun menerima permainan itu. Dan ketika permainan catur dimulai, tiba-tiba Bausi bersama para tetua lainnya dari sukumu datang ke sana dengan membawa sebuah lonceng Yulan yang akan diberikan kepada Master Kisan. Namun di sana Master Kisan justru marah kepada mereka dikarenakan sudah mengganggu permainannya. Kemudian permainan pun dilanjutkan dengan Sangsang yang memilih buah catur yang berwarna hitam dan membuatnya tiba-tiba menjadi pingsan. Ningki yang melihat itu merasa sangat khawatir kepadanya. Ia pun bertanya kepada Master Kisan tentang kondisi Sangsang saat ini. Master Kisan pun mengatakan jika Sangsang masih hidup dan saat ini ia berada di sebuah dimensi permainan catur tersebut. Terlihat Sangsang bertemu dengan seorang wanita dan wanita itu mengatakan jika ia adalah dirinya. Sementara Ningki yang khawatir dengan berusaha menghancurkan papan catur tersebut, akan tetapi tindakannya itu hanya sia-sia. Setelah itu Master Kisan meletakkan sebuah catur yang berwarna putih yang membuat Ningki juga masuk ke dimensi papan catur tersebut. Di sana Ningki berhasil menemui Sangsang dan berusaha untuk membawa Sangsang keluar dari dimensi papan catur itu. Singkatnya di malam hari, Bausi menemui Master Kisan. Ia mencurigai jika Ningki merupakan anak Raja Neraka dan ia berencana akan membunyikan lonceng Yulan di festival pertemuan antara kerajaan esok hari. Ia pun meminta izin kepada Master Kisan untuk membiarkannya melakukan hal tersebut dengan membuktikan kebenaran mengenai anak Raja Neraka. Akan tetapi Master Kisan tidak menyetujui rencana itu dan dia langsung mengambil lonceng tersebut darinya. Master Kisan mengatakan jika Bausi mengambilnya kembali di saat Ningki dan Sangsang telah meninggalkan Gunung Wu. Kemudian Bausi pun menjadi kesal atas perlakuan Master Kisan terhadap dirinya. Setelah itu Bausi menemui tetua sukumu. Di sana ia menceritakan jika lonceng Yulan telah diambil oleh Master Kisan. Mendengar hal tersebut tetua sukumu ini menjadi sangat marah. Dikarenakan hanya lonceng itulah yang bisa membuktikan jika Ningki merupakan anak Raja Neraka. Lalu ia pun berencana untuk mencuri kembali lonceng tersebut. Keesokan harinya, Ningki dan Sangsang yang sudah keluar dari dimensi catur tersebut, Master Kisan pun mencoba menggunakan kekuatan miliknya untuk mengetahui penyakit yang diderita oleh Sangsang. Kemudian ia mengatakan jika Sangsang terkena sebuah penyakit yang sangat langka dan tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Namun walaupun ia tak bisa menyembuhkan penyakit itu, ia masih memiliki solusi lain dengan meminta Sangsang berlatih kekuatan Tian King yang ia anggap hanya cara itu saja yang bisa untuk menahan rasa sakitnya yang diderita oleh Sangsang saat ini. Sehingga Sangsang pun menyetujuinya untuk berlatih kekuatan tersebut dan seketika Master Kisan pun mengangkat Sangsang sebagai muridnya. Setelah itu Master Kisan meminta Lin Chong untuk membawa lonceng Yulan dikembalikan ke tempat asalnya yang berada di Suan Kong. Namun di saat Lin Chong akan pergi, tiba-tiba tetua sukumu menghalangi jalannya dengan meminta kepadanya untuk memberikan lonceng tersebut. Lalu Lin Chong mengatakan jika ia tak bisa memberikan lonceng itu kepadanya, dikarenakan ia diperintahkan langsung oleh gurunya untuk mengembalikan lonceng itu ke tempat asalnya. Dan tetua kuni yang kesal mendengar hal itu langsung menyerang Lin Chong dengan mengambil paksa lonceng itu. Di tempat lain, saat ini Ningki dan Sangsang menemui Master Kisan. Di sana Sangsang mengucapkan terima kasih kepada gurunya dikarenakan telah membuat kondisinya saat ini jauh lebih baik. Dan sang master mengatakan kepada mereka jika esok hari akan diadakan festival pertemuan antara kerajaan. Ia pun meminta mereka untuk menghadiri festival tersebut. Singkatnya keesokan paginya, acara festival pertemuan antara kerajaan pun telah tiba. Terlihat Ningki dan Sangsang mendatangi festival itu dan di sana juga dihadiri para petinggi dari masing-masing kerajaan. Sementara saat ini, Lin Chong menemui Master Kisan dengan mengatakan jika lonceng itu telah dicuri oleh tetua sukumu
Dan Master Kisan yang mendengar hal itu dengan cepat pergi ke acara festival tersebut untuk mencegah sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Sesampainya di sana, ia melihat jika lonceng itu telah berada di tangan Bausi. Ia pun mencoba untuk tenang dan tidak melakukan pergerakan apapun. Di sana Bausi mengatakan kepada mereka semua jika anak Raja Neraka bukanlah sebuah legenda dan ia akan membuktikan kebenaran tersebut. Dan terlihat tetua kuning menyudutkan Ningki di sana dan menuduhnya sebagai anak Raja Neraka. Namun Ningki mengatakan jika ia tidak mempercayai cerita tersebut, ia juga menganggap kuil siling telah menyebarkan isu yang tidak benar dan membuat semua orang menjadi percaya terhadap legenda tersebut. Saat itu Master Kisan mengatakan kepada Ningki dan Sangsang melalui telepatinya dengan menyuruh mereka berdua untuk pergi dari sana sebelum lonceng itu dibunyikan. Namun di saat mereka yang akan pergi, tiba-tiba Bausi mencoba untuk menyembunyikan lonceng tersebut. Hal yang tak terduga pun terjadi. Tubuh Sangsang mengeluarkan cahaya yang begitu terang dan ia juga dikelilingi beberapa burung hitam. Di sini terlihat sosok anak Raja Neraka yang sebenarnya, yang ternyata anak Raja Neraka bukanlah Ningki ataupun Long King, melainkan Sangsang. Kemudian di saat itu cahaya terang di tubuh Sangsang telah dipenuhi oleh kegelapan. Kemudian Ningki yang menyadari hal tersebut mencoba untuk menyerang tetua sukumu itu agar mereka menghentikan lonceng tersebut. Setelah berhasil mengalahkan mereka, terlihat Ningki melemparkan payung hitam ke arah Sangsang yang bertujuan untuk melindunginya dari efek lonceng itu. Kemudian Master Kisan mencoba menenangkan dan membuka pikiran Ningki jika Sangsang adalah anak Raja Neraka. Namun di sini Ningki tidak ingin menerima semua kenyataan tersebut. Setelah itu ia pun mendatangi Sangsang sambil mengatakan jika selama ia masih hidup maka ia tak akan membiarkan Sangsang mati. Dan ia akan melawan siapa saja yang akan mencoba untuk membunuh Sangsang. Dan saat ini semua keputusan di tangan Master Kisan. Apakah akan membiarkan Sangsang dan Ningki pergi dari sana atau tidak? Sehingga Master Kisan yang tak rela untuk membunuh Sangsang pada akhirnya berpura-pura pingsan. Sedangkan tetua sukumu yang selalu memprovokasi membuat semua orang yang berada di sana langsung menyerang Sangsang. Dan Ningki pun menghadapi mereka semua yang membuat pertarungan pun terjadi. Terlihat Ningki menggunakan payung hitamnya untuk melawan semua serangan dan berusaha keluar dari sana. Sedangkan tetua sukumu yang akan mengejar tiba-tiba ditahan oleh Sui. Di sana Sui membantu Ningki yang membuat tetua kuning sangat marah. Dikarenakan Sui mencoba menghadang mereka untuk membunuh anak Raja Neraka. Ia pun mengeluarkan semua kekuatannya dan berhasil mengalahkan mereka semua. Dan Master Kisan yang telah sadar juga membantu agar Ningki bisa membawa Sangsang segera pergi dari sana. Yang pada akhirnya mereka berdua pun berhasil lolos. Namun mereka tiba-tiba dikurung oleh kekuatan spiritual simbol yang sangatlah besar. Dan kekuatan itu milik Qinian dari sukumu yang bertujuan untuk membunuh Sangsang di sana. Saat itu Ningki berusaha menghancurkan segel tersebut. Namun segel itu sangatlah kuat dan ia tak bisa menghancurkannya. Di saat itu guru besar dan Liu pun menyadari jika Ningki dan Sangsang saat ini dalam bahaya. Sehingga Liu pun dengan segera pergi ke sana atas perintah sang guru. Tidak hanya itu, Junmo pun menyadari hal tersebut yang juga pergi untuk menolong Ningki. Terlihat segel itu pun semakin lama semakin mengecil, yang membuat mereka yang berada di dalam semakin merasakan sakit dari serangan segel tersebut. Tak lama kemudian, Liu pun datang ke sana dan langsung mencoba menghancurkan segel itu. Dengan bersamaan Junmo pun mengeluarkan kekuatan pedangnya yang membuat segel itu hancur seketika. Bahkan pemilik spiritual segel itu pun terluka parah. Kemudian Junmo bersama Liu menyuruh Ningki untuk segera meninggalkan tempat itu.
dan Ningki pun langsung membawa Sangsang untuk menaiki kereta kudanya dan dengan segera pergi dari sana. Namun di dalam perjalanannya, mereka pun kembali mendapatkan serangan berupa ratusan pedang yang ternyata serangan itu berasal dari Master Bai yang merupakan guru besar dari perguruan Jiangge. Menyadari hal tersebut, Liu pun dengan segera menemuinya dengan cara berteleportasi dengan meminta sang Master untuk menghentikan serangan tersebut. Namun Master Bai tidak ingin menghentikan serangan itu dikarenakan tugasnya saat ini untuk membunuh Sangsang yang merupakan anak dari Raja Neraka. Dengan bersamaan, Master Qisan yang mengetahui hal itu pun langsung menghentikan serangan milik Master Bai dan berhasil memukul mundur serangan tersebut. Namun efeknya, Master Qisan harus mengembuskan nafas terakhirnya. Sementara Junmo yang sangat marah kepada Qinian, dengan segera ia akan membunuhnya, namun ia dihentikan oleh Baozi. Sehingga Junmo tanpa ragu langsung membunuh Baozi di sana yang mencoba menghalanginya membunuh Qinian. Dan di saat Junmo berniat akan membunuh Qinian kembali, tiba-tiba Liu pun datang ke sana dan langsung menghentikannya. Sementara saat ini di kuil siling terjadi perdebatan di antara mereka. Dikarenakan anak Raja Neraka yang mereka kira Ningki ternyata adalah Sangsang. Dan Sangsang ini mereka anggap sebagai pewaris kuil cahaya yang sudah dipilih oleh mendiang kakek Wei Guang. Di saat itu Cumo yang merupakan ketua kuil siling ingin membunuh Sangsang. Sementara di sana tetua pendeta cahaya dengan segera menghentikan tindakan tersebut. Singkatnya, Sui yang sudah membantu Ningki dan Sangsang pada akhirnya dipanggil oleh kuil siling untuk diberikan hukuman. Namun Sui saat itu membela dirinya sendiri jika tindakannya itu tidak salah, dikarenakan ia tahu jika Sangsang merupakan anak yang baik dan bahkan Sangsang merupakan pewaris kuil cahaya nantinya. Yang pastinya kehadiran Sangsang tidak akan membawa kekacauan dunia seperti apa yang orang-orang bicarakan mengenai kehadiran anak Raja Neraka. Namun di sini Cumo tetap tidak peduli meskipun Sangsang pewaris kuil cahaya dan Sangsang tetaplah anak Raja Neraka yang harus dibunuh. Akibat tindakan Sui, pada akhirnya ia pun dijatuhi hukuman. Namun Sui yang sempat melawan langsung dihentikan oleh Cumo sehingga ia tak bisa berbuat apa-apa. BV yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua kuil siling langsung memberikan perintah untuk mengurung Sui di penjara bawah tanah dan akan dieksekusi mati nantinya. Sementara saat ini, Ningki dan Sangsang telah sampai di suatu tempat yang membuat mereka berdua merasa heran dikarenakan tempat itu sangatlah asing bagi mereka. Kemudian Sangsang mengingat jika dirinya merupakan anak Raja Neraka. Hal tersebut membuatnya seketika frustasi dan ia pun pergi dari sana dengan berusaha untuk bunuh diri karena ia takut nantinya ia akan membuat kekacauan di dunia. Lalu Ningki pun berusaha menghentikannya dan membujuk Sangsang. Setelah berhasil membujuknya, Ningki pun mengatakan jika ia tak peduli Sangsang merupakan anak Raja Neraka atau bukan. Namun satu yang pasti, ia tak akan membiarkan siapapun membunuhnya dan ia berjanji akan hidup bersama Sangsang selamanya. Sementara saat ini Liu masih mencari keberadaan mereka berdua yang hingga sampai saat ini masih belum ketemu. Di dalam penjara bawah tanah, saat itu BV mendatangi Sui di sana dengan menanyakan alasan Sui sampai membantu Ningki dan Sangsang. Sui pun mengatakan jika ia membantu mereka berdua dikarenakan mereka merupakan temannya, ia akan tetap membantu Ningki dan Sangsang meskipun nyawa yang menjadi taruhannya. Di sana Sui mengembalikan pertanyaan kenapa BV selalu mengulur waktu untuk membunuh Ningki kemarin. Ia juga tahu jika BV saat ini menaruh hati kepada Ningki. Sui yang mengetahui hal tersebut membuat BV seketika langsung terdiam dan tidak bisa berbicara apapun. Keesokan harinya, yang terlihat Sui akan dihukum dengan 3 pedang atas perbuatannya yang dianggap salah dikarenakan telah membantu anak Raja Neraka untuk kabur. Dan BV sebagai wakil ketua di kuil siling meminta Sui untuk mengakui kesalahan yang sebelumnya telah ia lakukan. Namun Sui tetap dengan pendiriannya. Dengan apa yang ia lakukan adalah benar dan ia tidak merasa menyesal telah membantu Ningki dan Sangsang. Hukuman pedang pertama pada akhirnya dilakukan dan BV pun melepaskan serangannya hingga tepat mengenai tubuh Sui yang membuatnya langsung terluka. Dan saat ini masih ada 2 serangan lagi yang harus diterima oleh Sui.
Sementara di luar kuil, ternyata saat ini Liu telah datang ke sana dengan berniat menolong Sui. Dikarenakan Sui waktu dulu sudah diangkat menjadi adiknya dan ia tak akan membiarkan Sui tewas di kuil siling. Namun tindakannya itu dicegah oleh King yang melarangnya untuk masuk ke dalam kuil. Sementara saat ini Bei Fei kembali melepaskan serangan yang kedua, namun pedang yang ia terbangkan justru mengenai dirinya sendiri. Hal tersebut membuat semua orang yang ada di sana merasa terkejut. Cuma pun menanyakan maksud dari Bei Fei melakukan hal itu, dan Bei Fei menjawab jika ia berniat menanggung satu serangan. Dikarenakan dulu Ningki telah menyelamatkannya dan ia melakukan itu sebagai bentuk balas budi. Pernyataan dari Bei Fei tentu saja membuat Cuma menjadi marah, dikarenakan tindakan Bei Fei sangat tak masuk akal baginya. Oleh karena itu, serangan ketiga Cuma sendiri yang akan melakukannya dan ia pun akan menyerang Sui. Namun tiba-tiba Bei Fei berjalan ke hadapan Sui untuk melindunginya kembali dari serangan tersebut. Cuma yang tak peduli langsung melepaskan serangan yang ketiganya. Dan tiba-tiba dari arah samping Mei Chen langsung melindungi Sui yang membuatnya terluka parah. Saat ini hukuman Sui telah dilaksanakan. Dan ketika serangan tidak membuat Sui tewas, berarti Sui bisa bebas pergi dari kuil siling. Namun Cuma tidak terima dengan semuanya ini, dan ia pun memerintahkan pasukannya untuk mengurung Sui kembali di penjara bawah tanah. Sedangkan di luar kuil, Liu yang mengetahui jika Sui baik-baik saja pada akhirnya akan pergi dari sana. Dan ia pun berterima kasih kepada King dikarenakan bagaimanapun juga Bei Fei adalah adik dari King yang berusaha menyelamatkan Sui. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari Ningali Film, si Otong undur diri dan salam Sundaners.